Kami bersyukur Tuhan bahwa ada di tengah-tengah kami. Dan ibadah ini bukan cuma sekedar rutinitas biasa, tapi kami rindu ibadah ini akan mengubah kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini biarlah hamba-Mu menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan hari ini kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih buat Bu Dani ya, yang sudah membawa saya di tempat ini. Usia saya masih 38, jadi harusnya 33 aja. Karena Yesus tuh 33 tahun sudah menyelesaikan tugasnya. Tapi kita ini yang tua-tua tidak pernah selesai tugasnya ya. Jadi kita ini harusnya belajar dari Yesus, matinya umur 33 harusnya. Jadi kalau sampai sekarang saudara masih ada yang umur 70 bertobat, berarti belum selesai tugasnya. Amin. Dan perkenalkan, nama saya Musa, saya dari Caruban Bapak Ibu sekalian. Jadi Caruban itu sebelum masuk Madiun ada hutan yang terkenal itu Saradan ya. Saya tinggal sebelahnya hutan itu ya. Caruban itu di situ. Jadi kalau saudara ke Madiun pasti mampir ke Caruban. Anda ke Solo lewat tol juga pasti lewat Caruban ya. Jadi silakan mampir, masuk Caruban, tanya aja Pak Musa banjir rezeki, pasti semua sudah tahu. Ya, semua sudah tahu. Pokoknya pasti diarahkan dan tidak mungkin kesasar ya. Amin. Perkenalannya itu aja karena saya tidak terlalu penting. Yang penting saudara kenal Tuhan, bukan kenal pendetanya. Amin. Karena yang nolong kita itu Tuhan, bukan pendetanya. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sedikit saja. Ada satu pertanyaan menggelitik ketika tadi saudara menyembah Tuhan. Saudara tuh hidup seperti ini tuh sudah berapa tahun? Apa enak hidup kayak begini terus? Anda jadi Kristen tuh diciptakan tidak cuma begini-begini loh harusnya. Kadang ada orang itu yang disediakan Tuhan itu sesuatu yang besar. Tapi karena kamu terlalu lihat kondisimu sekarang, kamu tidak berani melangkah. Akhirnya hidupmu yang monoton begini aja terus. Saya tidak ngomong ibadahnya, tapi rohanimu itu yang Tuhan sorot hari-hari ini. Masa enak sih terima Yesus, ya toh Tuhannya katanya hidup, Tuhannya kaya, berkuasa di bumi, di surga, tapi hidupnya gini-gini terus, sambatnya podo terus. Apa enggak bosen loh hidup kayak begini? Jemaat di tempat kami Bu, umurnya itu lebih muda dari tempat ini. Umurnya itu 65 tahun ke atas. Tapi enggak loyo kayak saudara. Wow, jauh. Kalau sudah joget-joget keluar dari kursi mereka. Sudah terlatih untuk itu. Kenapa? Yang pertama mereka datang ya klemperak, klempruk. Ya kena Pak Musa tidak bisa, harus dididik. Karena saudara itu datang bukan jadi jemaat. Tuhan itu tidak pernah panggil saudara diselamatkan untuk memenuhi bangku gereja dan cuma jadi anggota gereja GKIN, tidak. Saudara dipanggil jadi muridnya Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya aja punya mimpi di tempat kami itu semuanya penginjil. Tidak ada ceritanya tua cuman berdoa siapa atau tidak ada. Tempat saya kalau doa malah tak seneni. Sing tua kudu nyanyi, kudu joget, kudu budal. Itu di tempat kami. Tidak ada ceritanya awake loro kabeh, tidak ada. Wis mati ning dalan beneran. Loh iya no? Lebih baik Anda mati pada waktu Anda melayani Tuhan daripada mati di ICU. Ayo klemprak, klempruk, klembruk, ngapain? Hidup loh ditebus dengan darah yang mahal. Dadinya ini toh. Saya tuh tidak percaya anak Tuhan hidupnya biasa-biasa. Kasih tahu kanan kiri, ojo biasa wae. Urip kok senengane biasa, sambat. Kadang saya lihat itu kehidupan orang Kristen secara roh itu ya kayak begitu semua. Loh, Tuhan itu sudah menebus mati dia tetet waktu Paskah kemarin kan masih cerita toh, Bu Gembala kan masih khotbahnya itu. Untuk menebus kita sebetulnya hidupnya tuh harusnya beda dari yang sebelumnya. Bukan sama, tidak. Dan saya tidak percaya bahwa setiap kita tuh anak Tuhan tuh nggak berdampak apa-apa tuh saya tidak percaya. Harusnya kita tuh punya dampak kepada minimal kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Tapi sampai ke bangsa-bangsa harusnya begitu. Itu anak Tuhan. Anak Tuhan itu selalu melakukan perkara yang besar, betul nggak? Ya kan lagu sekolah minggu itu loh, bersama Yesus lakukan perkara besar. Masa nggak ingat lagunya itu? Anak kecil aja nyanyikan terus, masa kita yang sudah tua-tua lali lagu nih ya toh. Ya artinya apa? Nggak biasa-biasa kayak begini
penting bendino iso mangan. Loh, hidup kok cuman hanya karena bisa makan. Tak kasih tahu ya pitik ning omahku ya iso mangan nek kon mangan tok. Betul enggak? Orang Kristen hidup enggak cuma cari makan, melakukan kehendak Tuhan. Itu kata firman Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau saudara Kristennya Kristen biasa ngapain saudara ke gereja? Betul enggak? Anda di sini sedang dilatih jadi murid. Murid itu ada disiplin di situ, ada kesungguhan di situ. Harusnya semangat, ya toh. Nggak boleh ngelokro hidupnya, nggak boleh biasa-biasa. Kalau dikasih tugas, nggak boleh nolak. Dikasih pelayanan, ya nggak boleh nolak. Kenapa? Namanya murid, betul nggak? Murid itu belajar terus, nggak ada selesainya. Karena itu Tuhan itu manggil murid, bukan manggil member. Ya, member anggota jemaat. Kalau anggota jemaat toh saudara datang cuma sebagai tamu, mentalnya tamu, tidak boleh disinggung lewat khotbah. Tadi bapaknya sudah ngomong tentang tersinggung, ya tak singgung hari ini Pak, goro-goro kesaksian, salah no Pak Edi mau kesaksian. Ya toh firman itu ya harus negor, betul enggak? Ya toh. Lah kalau saudara cuma Kristennya biasa-biasa, tidak mau ditegur tersinggung, pindah gereja, lah ngapain sudah jadi Kristen? Wong Petrus delokne Yesus, setan, iblis nyala kamu. Ngono ya sik tetep dadi murid tok. Yo, murid itu enggak tersinggung, kalau tamu mudah tersinggung. Betul ya? Bapak tadi yang kesaksian mana? Enggak ketok saya. Nah, betul ya Pak ya? Harus ditegur kalau murid itu. Amin. Makanya jangan jadi orang Kristen ngelokro. Ngelokro tahu ya? Bahasa Kediri sama tak ngelokro? Sama ya? Klemas, mintanya loh kok didoakan terus. Harusnya saudara ini dari segi umur, kata Paulus, sudah jadi pengajar. Doakan orang, bukan cuma didoakan terus. Didoakan Bu Gembala, karena boyokku kecetit. Doa remeh temeh, ya betul enggak? Doakan Bu Gembala, toko laris. Itu doa-doa kelas cemen, itu sudah bukan levelnya seusia Anda. Harusnya saudara itu buat mujizat itu, pergi ke rumah sakit, ya toh, masuk ke kamar-kamar, doakan yang sakit. Orang sakit kalau didoakan pasti mau apapun agamanya. Apalagi kalau mau mati, oh mesti didoakan, mbok menawa sembuh. Nah, gitu loh. Nah itu kan kesempatan kita melayani Tuhan di situ, toh, betul enggak? Yesus itu datang ke dunia cari orang sakit, bukan cari orang sembuh. Makanya dia ngomong hanya orang sakit yang butuh tabib. Nah saudara ini kan sudah sembuh dari sakit dosamu toh. Berarti saudara kan sekarang harusnya melayani semua. Nggak ada ceritanya pengikut budane kemana? Ikut. Program acara apa? Ikut. Melok tok bebek terus ya enggak. Kalau sudah jadi domba, dewasa naik tingkat jadi anak. Itu kata firman Tuhan. Tingkatannya itu naik, enggak cuma domba lembek. Nek domba nanti gampang hilang. Makanya banyak orang Kristen yang masih levelnya domba tersinggung hilang. Tapi kalau sudah levelnya anak, nggak mungkin tersinggung. Hilang pun balik dewi. Soalnya apa? Eling omai. Ya betul ya. Jadi saudara sekarang Kristen kambing atau Kristen anaknya. Jadi saudara harus ngerti. Kalau levelnya sudah usia di sini, ini berapa tahun sih bergereja di tempat ini? Sudah lama ya Bu ya? Sudah 2001, berarti sudah hampir 25 tahun. Itu berarti nek kawin ini kawin perak atau kawin apa? Betul ya? Kawin perak kan 25 tahun, 50 tahun kawin emas, 60 tahun kawin berlian katanya. Makanya atos-atos kabeh ya. Ya wong makin tua makin awal atos ya kenapa ya? Karena kawin berlian itu tadi saking atos ini. Ya saudara sudah 25 tahun harusnya saudara bertumbuh di tempat ini. Jangan jadi Kristen bongseng. Nah, delok kanan kiri musik cilik ora iki. Nah, wis bongseng apa ora? Sudah 25 tahun loh. Kalau di tempat ini yang pertama kali ngawiti saudara jadi jemaat mula-mula, harusnya saudara levelnya 25 tahun itu sudah dewasa kayak kawin. Bukan kawin maneh, enggak. Dari segi usia rohani Anda sudah harusnya berbuah. Jangan cuma sekedar jadi anak-anak terus, ya harus jadi Kristen dewasa. Oke, mari kita buka Alkitab kita ayat terakhir aja langsung. Matius 9 ayat 18. Saya akan cerita sedikit tentang seorang kepala rumah ibadah yang anaknya meninggal.
Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ya, Matius 9 ayat yang ke-18. Alkitab berkata, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Jadi seperti pendeta begitu kalau di Kristen. Kalau di Yahudi ya dia memimpin sebuah peribadatan sama. Lalu menyembah Yesus dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Dia dapat kabar baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca ini, ada beberapa pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Orang ini adalah orang yang hidup dalam dunia melayani Tuhan. Dulu saya pikir, kalau saya ikut Tuhan, semuanya enak, semuanya jalan tol. Kenapa? Tuhannya hidup, ditebus dengan darah Yesus, ya toh, nggak usah ngoyo, percaya Yesus mesti selamat, enak pokoknya, janjinya begitu. Tetapi setelah jadi Kristen, ternyata pernah nggak saudara mengalami seperti yang saya alami? Masalah itu datang banyak, bukan sedikit tapi tambah banyak. Tapi ketika mulai memutuskan untuk masuk dalam dunia pelayanan, ternyata masalahnya jauh lebih banyak. Betul nggak? Loh, ini katanya ikut Tuhan tuh enak, tapi kenapa kok tiba-tiba masalah begitu aja datang? Mungkin kalau saya jadi orang yang dimaksud di Alkitab ini, yaitu pemimpin kepala rumah ibadat, saya juga berpikir begini, saya ini kan sudah melayani Tuhan, menyerahkan hidup untuk Tuhan, melayani ibadah untuk Tuhan, tapi kenapa ada masalah datang dan anakku mati? Pernah nggak saudara kecewa sama Tuhan? Saya mau beritahu, sekalipun kita melayani Tuhan, apapun jabatan kita di gereja, sekalipun saudara pendeta, majelis, pelayan Tuhan, maka percayalah kita semua tidak bebas dari masalah. Betul? Kita semua tidak bebas dari masalah. Dan masalah itu kadang datangnya tanpa pemberitahuan, itu loh masalahnya. Tiba-tiba terjadi, kita ini sudah hidupnya nganti-nganti Pak, pelan-pelan nganti-nganti so ketipu. Nah masalah kita ini sudah nganti-nganti Pak, naik kendaraan sudah, kita tuh loh sudah tolak diserempet orang yang biayaan. Pernah kayak begitu? Kita yang sudah hati, orang lain yang biayaan, kita yang jadi korban. Masalah itu selalu datang tanpa pemberitahuan, percaya. Jadi masalah tidak usah kamu cari, dia akan sukarela mendatangi hidupmu. Enak lagi buka toko, tiba-tiba orang payu, ya toh, duit entek, barang entek, gimana? Utang bang dikil, ditagih bang dikil, delik terus, ya itu kan masalah juga. Hari-hari ini kan banyak begitu toh. Orang usaha apapun hari-hari ini katanya tidak jalan. Kondisi ekonomi sudah kayak begini, orang nggak ngerti, nggak pernah megang uang, ya toh, katanya begitu. Percayalah bahwa masalah itu datang selalu tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Masalah yang datang secara tiba-tiba, tapi percayalah di dalam Tuhan, mujizat itu juga tiba-tiba. Selalu ada pasangannya. Bagi orang dunia, masalah datang tiba-tiba selesai. Bagi anak Tuhan, masalah itu adalah cara Tuhan menunjukkan mujizat. Beda. Makanya kemarin saya lagi sharing dengan satu orang sih. Dia bingung tentang usaha suaminya segala macam. Lalu saya kasih saran, gitu. Kadang kita ini gembala kalau kasih saran kadang nggak didengerin, gitu. Kalau gembalanya itu nggak pernah bisnis ngono, ya wajar nggak dirumoni. Saya itu bisnis, jatuh bangun pernah, gitu. Ngajari jemaat bisnis, gitu. Tapi yang diajari kadang rada angel, betul nggak? Kadang rada angel. Kenapa? Jawabannya begini. Karena temennya yang lain itu juga melakukan bisnis yang diomong itu mesti gagal. Wah, kayak jawaban ngono kan berat, betul nggak? Diomongin rakyat. Saya langsung nggak banyak ngomong. Saya langsung tanya, Tuhanmu sama nggak dengan mereka? Terus menang. Loh ya toh? Anda itu kadang membandingkan dengan kondisi dunia yang nggak kenal Tuhan. Loh kamu itu anaknya Tuhan.
percaya kamu itu juga gagal, loh kan aneh. Anak Tuhan loh, kok iso percaya kalau kamu gagal? Orang lain gagal, saya pasti gagal. Siapa yang ngomong? Tidak ada firman yang ngomong begitu. Apa saja yang kamu kerjakan pasti berhasil kata firman Tuhan. Asal kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, nurut sama firman Tuhan. Kadang kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita membandingkan dengan kegagalan orang lain, sampai kita pada satu kesimpulan apa? Pikiran kita, alam bawah sadar kita, iya, dia bisnis itu gagal. Jangan-jangan aku bisnis yang sama juga. Siapa yang bilang? Bedanya anak kecil dengan orang tua. Saya kasih tahu, anak saya waktu kecil, dia itu bolak-balik pengen megang setrika. Karena lihat pembantu kami kan nyetrikanya dipikir mainan. Ya, anak kecil. Dan anak kecil itu dia percaya bahwa itu mainan. Dia mencoba meraih, digendong, ditaruh jarak jauh, datang lagi mau megang lagi. Sampai akhirnya saya dapat sesuatu dari itu. Kenapa kamu enggak berani kayak anak kecil itu megang setrika? Bedanya apa? Orang tua dan anak kecil. Anak kecil cuma satu, dia percaya. Mau percaya pokoknya dolanan. Walaupun akhirnya taruh kencos dan akhirnya dia tidak berani pegang. Nah itu cara mendidik saya. Nek belum dinyos, belum kapok. Nah, anak kecil itu gitu. Tapi dia kan percaya. Tapi orang tua karena seumur hidupnya sudah tahu banyak, itu istilahnya makan buah pengetahuan itu tadi. Tahu banyak, akhirnya apa? Kebanyakan mikir malahan tidak jalan. Kenapa Yesus ngomong jadilah seperti anak kecil? Karena mereka yang punya kerajaan surga. Karena Yesus tahu orang Kristen kalau semakin tua semakin banyak makan asam garam, budak dan asam urat. Betul tidak? Disuruh melangkah, kogen ini. Jadi dia punya memori pengalaman orang-orang yang dia temui selama 60 tahun itu, cerita ini itu dikumpulkan. Kalau yang kayak begitu aja gagal, saya mesti gagal. Itu loh bedanya orang tua sama anak kecil. Anak kecil tidak pernah mikir. Makanya hari-hari ini anak kecil banyak dipakai Tuhan. Kenapa? Tidak pernah mikir. Orang tua kenapa tidak dipakai Tuhan? Oke, mikir. Ngerti? Ikut Tuhan tidak usah kebanyakan mikir. Percaya dulu. Dan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita belajar satu hal. Mungkin ada di antara saudara hari ini pekerjaanmu mati. Dapat kabar pekerjaanmu mati, kau di PHK, karirmu mati, pelayananmu mati, bahkan ada anggota keluarga yang baru meninggal, masa depanmu mati. Semua hal dalam hidup kadang mati. Dan orang itu selalu mendapatkan kejutan dalam hidupnya, sekali dalam seumur hidup minimal. Lewat apa? Kematian. Kadang kita ini kan gitu tuh. Loh meninggal, mendadak loh meninggal, kaget kita. Dalam itu kita percaya enggak, pasti ada satu peristiwa, minimal yang membuat saudara kaget. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya harus belajar percaya sama Tuhan. Banyak berita mengagetkan hari ini. Saudara tidak usah ngurusi perang yang terlalu jauh. Itu jelas lebih mengagetkan. Yang di depan kita saja, hidup kita sendiri saja, kita kadang kaget. Hari-hari saya mendengar banyak sekali orang di PHK mendadak. Baru masuk kerja 3 bulan sudah PHK. Dan itu banyak terjadi hari-hari ini. Jadi banyak orang tua sekarang sudah putus asa, sawah sudah kadung dijual, ya toh, untuk beli motor anaknya. Nyicil motor, nyicil pupuk, ya toh, utang pupuk. Begitu panen dijual, harganya anjlok lagi, nggak bisa balik lagi. Saya dengar cerita hati ini mau bagaimana, pernah dengar itu? Kita bisa menghindari masalah. Catat baik-baik. Orang Kristen tidak Kristen sama-sama punya masalah. Jangan saudara mengatakan jadi Kristen kok masalahnya tambah banyak. Enggak. Karena kamu merasa kamu jadi Kristen tidak ada masalah, itu yang membuat kamu merasa begitu ada masalah, loh jadi Kristen tidak bermasalah. Enggak, kamu tidak Kristen pun juga bermasalah kok.
Lo percaya enggak? Iya, hari-hari itu banyak hal kayak begitu. Saking kita ini kan jadi orang Kristen kagetan gumunan gitu loh. Merasa bahwa kita ini harusnya tidak punya masalah, ya itu yang membuat bermasalah. Ya kamu tidak merasa tidak perlu ada masalah, tapi sebelahmu itu loh yang merasa kamu jadi masalahnya. Kan begitu loh, betul tidak? Loh pilihannya kan begitu. Saudara yang jadi sumber masalah atau Anda yang jadi pemecah masalah, ada orang lain yang merasakan Anda ini bermasalah. Nah itu dalam gereja kadang begitu ya Bu ya. Rewelnya jemaat itu kan beda-beda karena memang kepalanya beda-beda. Di tempat kami juga sama kayak begitu. Jadi kadang kita ini tidak bisa ngomong ada masalah, semua pasti punya masalah. Loh saudara pulang mandi ya toh, melotot yang namanya apa tuh odol, itu aja bermasalah. Nek gak metu, loh kan bermasalah toh, gak sidosi kapan. Loh hidup kita tuh sebetulnya dari besar sampai kecil itu ada masalah. Jadi jangan alergi dengan masalah. Masalah itu bisa mengembangkan otot rohanimu. Betul enggak? Kalau saudara sering fitness di sini, kalau ada yang fitness, tanya sama yang pelatihnya itu. Kenapa kita itu kalau mau mengembangkan otot itu harus ngangkat beban? Jawabannya cuma satu. Otot dalam tubuh hanya bisa berkembang kalau ada tekanan. Hari ini kalau engkau punya masalah, datang dengan masalah, tak kasih tahu. Itu cara Tuhan mengembangkan otot rohanimu. Lah kalau jadi Kristen sejak lahir sampai tua nggak ada masalah, berarti badanmu itu beratnya secara rohani itu gondyor, tidak ada ototnya sama sekali. Makanya jadi Kristen sakit-sakitan, Kristen diabetes, Kristen jantungan, ya toh, apa nih? Kristen kolesterol, tensi, ngamuk terus. Makanya kan banyak tuh dalam gereja itu kan orang yang emosi terus singgungan. Nah itu biasanya nggak pernah dilatih Tuhan, angkat beban hidup. Makanya ototnya nggak berkembang, kolesterolnya yang naik, tensinya yang naik, gulanya yang, nah udah itu sebabnya. Jangan pernah alergi dengan masalah. Ayat 19 coba. Lalu Yesus pun bangun ketika mendengar anak kepala rumah ibadat ini mati. Alkitab berkata lalu Yesus bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini cerita kedua. Jadi sebetulnya perikop ini menceritakan tentang kepala rumah ibadah. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada nyempil satu cerita, yaitu perempuan yang sudah 12 tahun lamanya pendarahan. Di Injil yang lain diceritakan lebih detail tentang perempuan ini. Tapi di kisah ini, cerita ini masuk di dalamnya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman itu butuh tindakan, tidak cuma ngomong. Beberapa waktu lalu saya mendengar ada orang yang mau nikah, seorang pria. Lalu saya tanya, kerjamu apa? Belum kerja. Belum kerja berani nikah. Ya. Anak sekarang kan begitu ya. Belum kerja berani nikah. Lalu saya tanya, nah terus gue pakai apa doa? Bener. Karena kita isi bensin itu tidak bisa dengan doa. Betul? Anda ke pom bensin isi berapa? 2 liter. Selesai, Mbak tak doakan. Lo tidak bisa. Bisa disum ngomong sa SPBU sudah. Betul tidak? Saudara bayar sekolah anak itu juga tidak bisa dengan doa. Jawabannya apa? Tidak apa-apa kok. Burung di udara dipelihara. Oh ngedan. Orang sak kawin. Wong lanang ra duwe kerjaan, jangan pernah sekali-kali berani nikahi perempuan. Loh, salah satu syarat seorang pria bisa menikahi perempuan adalah kalau dia bertanggung jawab. Kalau tanggung jawabmu sudah kamu lempar kepada Tuhan, lalu terus kamu ngapain jadi pria? Ya, yang mau mantu ditanya betul-betul kalau anaknya perempuan, calon mantu Anda itu cowok itu kerjanya apa dan kerja bener apa enggak? Kalau jawabannya gampang nih, saya sudah ngerti rumah tangganya bentuknya kayak apa.
Loh iya dong, buat saya orang bisnis gampang. Persiapanmu menentukan kemenanganmu. Anda mau nikahi orang, Anda tidak punya persiapan, Anda tidak punya pekerjaan, saya sudah ngerti sekian bulan ke depan apa yang terjadi pada rumah tangga. Makanya jangan sembarangan cewek-cewek milih cowok karena cinta. Tak kasih tahu ya, SPP sekolah nggak bisa dibayar cinta. Oke, loh, tak ajari pinter cewek-cewek. Kenapa? Banyak sekali cewek-cewek gereja hari-hari ini ketipu dengan apa? Cowok yang kelihatannya pelayanan di mimbar, khotbah di mimbar bagus, rohani cinta Tuhan tapi nganggur, nggak usah kawin. Ya betul lah Bu ya. Loh betul, kecuali pendeta loh. Pendeta kan memang kerjaannya khotbah. Lah kalau enggak jadi pendeta, tapi cuman pelayanan, tapi enggak kerja dan berani pacaran sama cewek, tanya dulu maharnya apa. Ayo cewek-cewek harus berani. Kenapa? Itu menentukan masa depanmu loh. Anak itu kamu bukan yang milih, Tuhan yang ngasih. Tapi suami dan istri itu kamu yang milih. Jadi salahnya pernikahan, ya salah pilihan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Iman itu butuh tindakan. Nggak cuma sekedar burung di udara dipelihara atau nanti pasti rumah tangga kami dipelihara. Wah, ini nambahi pasien BPJS ini sama KIS ya. Nambahi beban negara kalian nanti kalau punya anak. Bener nggak? Mesti anaknya diajukan ke kelurahan toh. Ini apa? Keluarga miskin. Nambahi beban negara. Orang Kristen kok jadi beban? Orang Kristen harusnya jadi solusi. Yang percaya katakan amin. Dan kita belajar apa Bapak Ibu dari ini? Bahwa ternyata kalau kita punya iman saja ternyata tidak cukup. Dari perempuan ini loh kita belajar 12 tahun pendarahan. Sudah bisa bayangkan dia habis berapa untuk pengobatan. Dari kisah ini kita belajar yang kedua, bahwa iman saja tidak cukup. Contoh di Alkitab yang lain siapa? Petrus. Petrus pada waktu ada badai, tiba-tiba Yesus menampakkan diri berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu dia menghardik badainya dan badainya tenang. Masih ingat kisah itu? Lalu Petrus berkata, Guru, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Petrus tahu rumusnya, kalau ada firman selalu ada mujizat. Jangan mengharapkan mujizat tanpa Anda punya firman. Dan firman yang Anda dengar itu memunculkan iman. Karena itu iman muncul dari pendengaran firman Tuhan. Betul tidak? Pada waktu Petrus lihat Yesus, dia bilang, Guru, kalau itu kok suruhlah aku berjalan di atas air. Pertanyaannya, ketika Yesus bicara berjalanlah, Petrus berjalan tidak di atas air? Sudah bisa tidak? Bisa? Tidak bisa. Lo gak metu kok perahu kan iso piye? Bener tidak? Dia bisa berjalan di atas air kalau dia memutuskan keluar dari perahu, baru dia berjalan di atas air. Banyak orang Kristen yang hari ini halu. Iman, percaya, mulai ora kerja. Pengennya apa? Tiba-tiba ada orang yang ngantar berkat, ngantar duit. Wah, ini wong Kristen males. Burung aja tidak semales saudara. Ngerti enggak? Di sini kerja semua enggak? Percaya? Yang muda terutama jangan nganggur. Mano ae sik golek pangan tinggi anak bojone. Bener enggak? Loh, di syarat burung itu betul dipelihara Tuhan, tapi burung itu tidak diloloh Tuhan. Burung tetap cari makan untuk ngasih makan anaknya yang di sarang. Kadang kita nih memotong ayamnya seenaknya sendiri Bu, orang Kristen itu ya. Burung aja dipelihara Tuhan, iya, tapi burung juga tetap cari makan toh. Kerja toh, ada effort toh. Makanya kalau sudah dengar firman toh, sudah percaya toh, tidak mengubah apapun sebelum Anda keluar dari perahu kenyamanan. Baru saudara bisa berjalan di atas air. Dalam dunia kerja juga sama. Konsep tidak pernah dilakukan tidak jadi uang. Anda kerja pinter ngomong, ya toh, tapi begitu pelaksanaan Anda tidak bisa, sama Anda akan gagal. Orang yang gagal itu bukan orang yang istilahnya tidak menghasilkan, tidak. Kalau dia ngomong toh tapi tidak melakukan, dia sudah gagal. Dia sedang merencanakan kegagalannya.
Banyak orang Kristen hari-hari ini gagal, kenapa? Banyak ngomongnya. Kalau gagal, banyak protesnya juga. Kalau sudah protes, banyak kecewanya juga. Nah, itu kan banyak sekali ada di gereja kecewa ini. Ya, kalau tidak sesuai ikut Tuhan, sudah doa loh Pak, sudah masih persembahan loh Pak, sudah masih persembahan loh Pak, tapi kok masih gagal. Sopo sing ngongkon? Anda cuma ngasih nyogok Tuhan supaya Tuhan berkati kamu. Kalau kamu tidak kerja, ya tidak akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang juga sama hari-hari ini mengalami ketakutan yang besar. Mungkin ada di antara saudara ini sudah sekian belas tahun sudah menanti janji Tuhan, sama seperti perempuan ini. Tetapi Alkitab berkata jelas tadi, ada satu kata yang saya tiba-tiba muncul adalah setelah 12 tahun lamanya di ayat 20 tadi menderita pendarahan, dia maju mendekati Yesus. Kalau saudara dan saya ingin mengalami mujizat Tuhan, belajar dari perempuan ini, maju mendekati Yesus, bukan maju mendekati dukun, bukan maju mendekati orang pintar, bukan maju mendekati donatur, bukan maju mendekati pengusaha kaya, tidak. Maju mendekati Yesus. Jangan mengandalkan manusia. Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Perempuan yang pendarahan ini dia tahu dia bisa sembuh ketika apa? Dia maju mendekati Yesus, bukan mundur. Hari-hari ini banyak orang Kristen mundur dari Tuhan, memutuskan menyerah dan meninggalkan Tuhan karena dia tertekan oleh kondisi dan masalah hidupnya. Ada paksaan-paksaan tertentu dalam hidupnya yang membuat dia akhirnya menyerah dan meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang dulu ketika muda bersemangat melayani Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, ketika menikah dia mundur dari pelayanan. Saya orang yang sebaliknya, saya malah mudanya tidak suka pelayanan. Di gereja saya orang yang paling merosal, nakal. Teman-teman saya rohani semua. Saya belum bahasa roh, teman saya sudah bahasa roh semua, baptisan Roh Kudus. Tapi pertandingan iman tidak ditentukan dari awalnya ketika saudara lari, betul? Tapi pertandingan iman ditentukan dari akhirnya saudara sampai apa enggak. Dan saya bersaksi, saya yang hari ini malah dipakai buat khotbah, teman-teman saya yang lain tidak. Bingung loh. Tuhan kok makainya sing bocah nakal. Ayo coba. Teman-teman yang lain sibuk ngurus anak, repot, jogo toko, kerjaan akeh, ora sempet pelayanan, ora nek wektu pelayanan tak kasih tahu ya Bapak Ibu, saya pernah ditegur Tuhan. Ketika dulu toko saya masih kecil di garasi, saya doa pelayanan kenceng, Tuhan berkati jadi berkembang sampai sekarang. Ketika berkembang rame, saya mulai ngenseli beberapa pelayanan, sampai akhirnya Tuhan ngamuk. Ada satu rema yang muncul dalam hati saya, berbicara keras sekali. Roh Kudus bicara satu kali, kamu dulu tidak punya cari Tuhan, sekarang punya, kamu tidak mau melayani Tuhan. Kaget saya. Iya. Bukankah berkat kita tergantung Tuhan? Sudah diberkati, kenapa kau meninggalkan Tuhan? Harusnya semakin kau diberkati, engkau ini semakin melayani Tuhan. Itu yang benar. Orang Kristen lihat hari ini berkatnya jadi kutuk semua. Kenapa? Minta diberkati, minta diberkati. Begitu diberkati dengan pekerjaan yang banyak, bisnisnya maju, uangnya banyak, jadi kutuk. Artinya apa? Dia tidak lagi melayani Tuhan, tidak ada waktu untuk Tuhan. Jangan sampai saudara yang hadir di tempat ini merubah berkat menjadi kutuk. Dan sejak itu saya bertobat, saya tetap melayani Tuhan kemana-mana. Ini kalau sudah dipol-polnya malah saya tidak pulang ke rumah. Wong pernah, bukan sama Pak Andre Ferry. Pagi saya di Semarang, siang Jombang, sore Solo, habis pikiran diri. Itu saya kalau sudah tak lolos pelayanan saya yang undang, itu kayak begitu. Sehari minimal bisa 3 kali, bahkan pernah 4 kali.
Yang penting saudara dipakai Tuhan. Yang percaya selama kau dipakai Tuhan, percayalah hidupmu dijamin oleh Tuhan. Kata siapa orang yang melayani Tuhan itu nggak bisa dipelihara Tuhan? Saya buktikan ya. Kalau Bu Gembala mungkin wajar pendeta ya. Saya membuktikan ketika saya memutuskan melayani Tuhan, sampai hari ini anak saya tahu TK, SD, sekarang SD kelas 4. Itu saya tidak pernah bayar uang sekolah. Setiap tahun ajaran baru selalu ada pengusaha yang transfer duit untuk sekolah anak saya. Ayo, apa aku kurang duit ngenyekmu bisnis akeh ya kan? Loh iya lah, bener kan? Tapi itu sebagai tanda dari Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak pernah kekurangan. Aja berdiri melayani Tuhan. Ini jemaatnya namanya apa? Smyrna. Smyrna itu tiba-tiba saya dapat terima Tuhan. Cek di Alkitab. Ada orang namanya Polikarpus, itu muridnya Yohanes. Itu tinggal di Smyrna. Itu mati dibakar karena Yesus. Kalau saudara masih iman nyawa, ya gak cocok sama nama gereja Tuhan. Melayani Tuhan itu 100%. Di Smyrna ada satu muridnya Yohanes, namanya Polikarpus, dibakar hidup-hidup karena dia melayani Tuhan. Martin, nama Smyrna gak sembarangan loh. Berarti Anda siap mati. Ya betul enggak? Jadi saudara jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan berkat itu jadi penghalang. Tetap maju mendekati Tuhan. Apapun maju kepada Tuhan, arahnya jelas. Jangan kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Kalau Anda mengandalkan manusia, Anda hidup di bawah kutuk. Tapi kalau Anda melayani Tuhan, berkatnya dari Tuhan. Makanya saya sangat percaya satu hal. Orang yang melayani Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Tidak pernah kekurangan, saya buktikan itu. Bahkan 7 tahun lalu saya ditipu orang pemberian rumah 1,5 M. Tahun ini 7 tahun kemudian 2025 saya diberkati orang ruko 3,5 M. Enak Pak? Enak. Tapi 7 tahun itu prosesnya ini yang berat. Geger terus kalau bojo, ya wah geger salah-salahan terus gorok-gorok kowe. Tapi belajar terus Bapak Ibu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah belajar mengampuni malingnya juga, ya toh. Tahun kelima tak telepon malingnya, saya bilang Tuhan mengampuni Bu, saya pun juga mengampuni Bu. Oh nggih, alhamdulillah. Maaf ya saya ngomong kurang ajar, alhamdulillah dia tetap balik. Iya jajan. Tapi Tuhan sudah ngomong, kamu tak serah, kamu mau serahkan itu ke polisi atau ke tanganmu. Ya sudah, diserahkan ke tangan Tuhan, baliknya apa? 2 kali lipat. Kalau saya ngurus mungkin baliknya separuhnya, benar nggak? Dan nggak dapat apa-apa. Belajar menyerahkan kepada Tuhan, sudah semua itu diatur Tuhan. Anda hari ini kehilangan apa sih? Nggak usah bingung. Kalau saudara percaya, saudara malah fokusnya seperti perempuan pendarat, maju mendekati Yesus, pasti berkatnya akan kembali. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Iman itu kadang tidak terlihat. Dan saya mau beritahu, Tuhan itu selalu menjawab iman, bukan kebutuhan atau keinginan. Sekali lagi, Tuhan itu menjawab bukan keinginan dan kebutuhan, tetapi iman. Iman itu adalah mata uang kerajaan Allah untuk saudara menerima mujizat Tuhan. Dan iman itu tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak lebih kuat. Kalau saudara bandingkan bangunan ini, gereja ini, yang kuat tembok atau pondasi? Pondasi. Pertanyaan kedua, apakah pondasi terlihat? Tidak. Orang Kristen harus belajar untuk berbicara tentang iman dalam arti yang sesungguhnya. Anda percaya yang tidak terlihat, ataukah Anda percaya apa yang Anda lihat? Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda lihat kadang malah bisa membohongi saudara. Betul? Yang terlihat baik, terlihat kudus, terlihat
terlihat suci, terlihat menguntungkan, bunganya gede, ternyata nipu semua. Koperasinya bangkrut, ya toh. Tradingnya amblek, ya toh. Uangnya amblas. Itu karena apa? Kita cuma melihat pakai mata kita. Tapi iman itu kadang tidak terlihat, tapi itulah yang lebih kuat dari yang terlihat. Saudara kalau lihat pohon beringin yang besar, yang kuat batangnya atau akarnya? Akarnya. Akar di dalam tidak pernah terlihat. Anda tidak pernah ngerti pohon beringin di bawah itu akarnya seberapa panjangnya, Anda tidak pernah tahu. Yang Anda tahu cuma di luarnya saja kelihatan besar. Tapi kalau akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan roboh. Sama. Kenapa banyak orang Kristen hari-hari ini jatuh? Karena hanya pengen dilihat tok di gereja, tampil tok di gereja, pelayanan tok di gereja, tubuhnya hadir di gereja, tapi ternyata di dalamnya keropos. Tuhan hanya menjawab iman. Dia tidak peduli kebutuhanmu, dia tidak peduli keinginanmu, tapi kalau kamu punya iman, itulah yang menggerakkan Tuhan memenuhi semua yang kau inginkan dan kau butuhkan. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah mendikte Tuhan dengan kebutuhanmu, tidak pernah mempan. Semua peristiwa mujizat di Alkitab yang terjadi dan bersentuhan dengan Yesus selalu muncul kata iman di situ. Cek baik-baik. Orang kusta, orang buta, lumpuh, segala macam itu selalu bersentuhan dengan satu kata namanya iman yang kadang itu tidak terlihat. Hari-hari ini Kristen sedang terdegradasi, ya toh? Imannya tergerus. Orang itu lebih suka tampil di media sosial, kelihatan melayani, kelihatan baik, besoknya cerai. Artis kesaksian kemana-mana, kesaksian, besoknya balik pindah agama lagi. Ya toh, betul enggak? Makanya saya ini di tempat kami, Bu, saya kalau milih pembicara enggak mau sembarangan. Walaupun banyak ditawari artis-artis terakhir kemarin ini. Yang terakhir Jason datang di tempat kami. Padahal di sini mbah-mbah Jawa orang serang ngurus gitu. Jason datang nyanyi, ya toh, Jason itu. Tapi terakhir saya pikir-pikir iya, kadang itu kita ini gampang sekali memflor mimbar kepada orang sembarangan. Jadi belajar hari-hari ini untuk melihat sesuatu yang solid itu apa sih? Kalau orang tidak punya hidupnya di dalam firman, tidak usah melayani di mimbar. Buat saya gitu, karena pasti omong kosong, teori, tidak pernah ngalami. Makanya saudara dari jemaat Tuhan di tempat ini harus baca firman ya Pak. Renungkan firman. Anda dengar, jangan TikTok yang sembarangan terus, yang porno terus Anda nonton, ya toh, yang jelek-jelek, yang negatif itu terus. Ganti yang isinya firman Tuhan. Itu yang membangun iman, bukan malah merobohkan iman. Jadi belajar hari-hari ini untuk kita Bapak Ibu sekalian miliki apa? Hati yang teguh itu kata firman Tuhan. Teguhkan hatimu, imanmu menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan itu bukan penampilan kita, atraksi kita di mimbar, tidak. Iman di dalam kita itu yang orang lain tidak bisa lihat. Orang mungkin tidak tahu kondisimu hari ini, tapi Tuhan tahu. Jadi berhenti untuk saudara merasa baik-baik saja di depan orang. Belajar datang pada Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Nah itu orang Kristen kan begitu. Kelihatan baik, ini gereja tiba-tiba ketemu yang itu. Nah buat apa? Ya kalau di gereja-gereja besar, di sini kan tidak ada ya. Saya lihat kok sudah nikah semua kayaknya, sudah laku semua. Tapi kalau di gereja besar isinya udah ke gereja itu ternyata cuman janjian sama pacar itu. Ketemu duduk satu bangku, cekel-cekelan, harus mulai mangan pacaran. Jadi gereja dijadikan bukan tempat ketemu Tuhan, tapi tempat ketemu pacar. Itu di gereja besar di Surabaya. Di sini tidak ada ya. Soalnya wis laku kabeh Bu, ya. Tapi belajar hari-hari punya iman lagi. Ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup seruling dan banyak orang yang ribut. Wih, kok ribut ya? Bahasanya luar biasa sekali. Banyak orang ribut di situ. Ini orang mati tapi ribut di situ. Kadang pada saat kita terpuruk
masalah, kita harus menghadapi masalah kedua dalam hidup kita. Apa itu? Orang ribut. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pernah tidak saudara mengalami? Rumah kepala orang yang menjadi pengurus atau pemimpin kepala rumah ibadat ini, dia merasa bahwa anaknya sudah mati, sampai di rumah dia lihat ribut. Yang tadinya dia butuh orang untuk menguatkan dia, tiba-tiba dia ketemu dengan orang-orang yang bikin ribut di situ. Kadang situasi di luar kita, di saat kita posisi jatuh, itu malah menambahi masalah kita. Saya juga pernah begitu. Ketika ada masalah, kadang kondisi di luar kita itu malah tidak mendukung sama sekali. Termasuk anak-anak Tuhan yang lain. Hari-hari ini saya banyak ketemu dengan pendeta-pendeta. Saya diundang di banyak persekutuan hamba Tuhan. Saya lihat satu tren yang menarik. Tapi mungkin ini sudah terjadi 10 tahun terakhir. Karena saking banyaknya gereja yang bersaing dan bermunculan, ketika ada seorang hamba Tuhan jatuh, maka itu akan jadi konsumsi yang sangat lezat bagi hamba Tuhan yang lain. Ya, tidak ngerti saya di Kediri. Begitu ada pendeta ceblok, wah, kesempatan penuaian jiwa-jiwa ini mesti jemaatnya pindah gonku. Itu terjadi. Bukannya pendeta jatuh, dia caranya ditolong supaya bangkit lagi, enggak. Tapi malah jemaatnya jungkui ya. Wah, didung, ya toh, enak toh. Ini menambahi perkara. Ini bukan tubuh Kristus itu. Apakah kalau saudara, tangan saudara, jari saudara kecepet sakit, terus tangan kiri saudara ngasih usulan, wes drijine diketok ya? Bukan ya enggak toh. Kita kan tubuh Kristus toh. Harusnya kalau ada saudara seiman jatuh, saudara yang lain itu malah harusnya mensupport supaya bangkit lagi, ayo kembali kepada Tuhan. Harusnya kan begitu. Tapi karena gereja sudah terlalu lama rusak dengan banyak kepentingan, akhirnya apa? Mereka melupakan kasihnya yang lama. Ketika ada orang jatuh, kita tidak mau negur karena sungkan. Anda tahu, maka darahnya ditanggung dalam hidup saudara. Hari-hari ini banyak sekali loh orang yang diam karena dia ngerti ada yang salah tapi diam. Kalau ada yang salah, ngomong salah. Itu saudaramu sendiri ya. Supaya dia tidak jatuh. Kamu ngerti bahwa dia di depan ada lubang, tapi kamu tidak ngomongin dia jatuh, maka darahnya ditanggung sama kamu, kata Tuhan. Maka itu di tempat kami tegur menegur itu biasa dan tidak ada sakit hati. Di tempat kami memang kami ngomong kita ini bukan gereja, kita ini tubuh Kristus, keluarga. Keluarga itu nek nyeneni anaknya diri kan lumrah, nek anaknya salah, bener gak? Betul toh? Anda punya anak, anakmu salah, mbok seneni gak? Ya mbok seneni. Tapi apakah anak itu keluar dari kakak? Kan tidak. Itu yang saya tanamkan di tempat kami. Kita boleh saling negur satu dengan yang lain. Tujuannya cuma satu, mengingatkan supaya tidak jatuh. Tapi tidak boleh ada yang keluar dari kakak. Nah itu istilahnya. Ya toh, maksudnya ditegur bapakmu terus minggat, coretan teko kakak, kan nggak mungkin. Karena kita apa? Kita ini kan saudara seiman. Ya saling ngomong satu dengan yang harus. Kalau tidak begitu, Anda tidak ngerti. Baca di Alkitab, selengkap senjata Allah di Alkitab itu melindungi bagian kita di depan. Baju sirah bagian depan, senjata pedang untuk menyerang depan, betul enggak? Perisai iman dari depan, ketopong keselamatan dari depan. Tapi punggungmu kan kosong. Siapa yang melindungi punggungmu? Ya saudara seiman yang lain. Karena itu kita butuh orang lain. Yang percaya katakan amin. Ayat 24. Lalu berkatalah ia, pergilah. Karena anak ini tidak tapi tidur. Itu kata Yesus. Tetapi yang ribut tadi orang-orang di rumahnya, kepala rumah ibadat, tetapi mereka apa? Mentertawakan dia. Saya mau beritahu ya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita percaya itu akan dianggap sebagai kebodohan bagi dunia. Dunia menghargai apa yang terlihat, yaitu fakta, tetapi iman melihat yang orang lain tidak lihat. Yesus berkata, anak ini tidak mati, dia hanya tidur. Tapi yang terjadi ditertawakan oleh mereka.
Bahasa iman itu memang berbeda dengan bahasa dunia. Kebenaran Allah selalu berkebalikan dengan kebenaran dunia. Jangan heran kalau saudara jadi Kristen, saudara dihina, diejek, bahkan dianiaya. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan itu selalu mengatakan apa yang ditolak oleh dunia melalui firman-Nya. Dia berkata anak ini tidak mati tapi tidur. Dunia mengatakan anak ini mati bukan tidur. Mana yang saudara percaya? Hari ini kalau saudara percaya bahwa boleh duit susah, ya terjadi menurut iman. Tapi buat saya dan jemaat saya selalu tekankan, jangan ngomong cari duit susah, cari duit gampang. Itu mindsetnya berubah. Anda kalau mikirnya cari duit angel, nggak angel terus, mau mikir angel terus kok. Dan perkataan yang diulang-ulang itu memunculkan apa? Iman tuh. Saudara ngerti tidak? Saudara kan pernah ke dukun toh? Dulu ya, pernah ke dukun toh? Dukun itu kan selalu meramal mantra yang diulang-ulang, betul tidak? Itu niru siapa? Niru Alkitab. Setan itu selalu niru caranya Tuhan. Buktinya apa? Alkitab berkata apa? Perkatakanlah firman itu siang dan malam. Kan kalau orang meramal, Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan anakmu. Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan. Itu kan memunculkan iman. Perkataan firman yang kau ucapkan itu membentuk di alam spirit apa yang tidak ada jadi ada. Dukun pun juga niru yang sama. Mati tenang. Pak kuning lebu, gunting lebu, kawatin lebu, itu kan sangat. Pakai dirampal berkali-kali pakai mantra, ya akhirnya terjadi. Tapi percayalah bahwa bahasa iman itu berbeda dengan dunia. Saya kalau ditanya orang, tokonya sepi, ramai. Bukannya aku sih, enggak. Saya sedang membangun iman saya. Karena saya pernah coba, negatif itu nular. Saya ngomong tokonya sepi, tiba-tiba yang tanya saya ikut sambat. Iyo sepi, wangel, gue wangel. Ketambah nyantur lagi, iyo wangel, tiba-tiba waduh kita senasib. Loh, lah anak Tuhannya gimana? Padahal kita ini berbeda dari dunia, betul enggak? Kita ini dipelihara Tuhan, bukan dipelihara dunia. Jangan salah. Makanya gereja ini kalau ingin jadi besar jangan bergantung sama manusia, bergantung sama Tuhan. Tuhan akan kembangkan kita kemana-mana urusan Tuhan. Duitnya dari Tuhan. Saya tidak pernah takut akan hal ini. Itu hal paling dasar yang ditanam di jemaat. Ojo di kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan selalu pelihara kita. Saya kalau kekurangan saya selalu sarankan jemaat saya coba cari gambarnya Yesus gendong domba itu. Wong Tuhan aja pelihara kamu, gambarnya itu kan kamu yang digendong. Masa kamu masih takut sama Tuhan? Tuhan itu tidak pernah membuang kita. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Setelah orang percaya satu hal, dengan kaki ini baik-baik. Ketika kamu percaya Yesus, kadang Tuhan akan memisahkan kamu dari dunia. Orang banyak itu diusir oleh Yesus. Setelah saudara menerima keselamatan, Anda terima yang kedua, dipisahkan dari dunia. Sama seperti Tuhan memisahkan benih yang baik dan yang tidak baik. Sama dengan saudara juga. Sebelum Anda ditabur di tempat di tanah yang subur, maka Anda dipisahkan dari benih yang tidak baik. Tujuannya apa? Supaya iman saudara tumbuh. Karena itu pentingnya komunitas anak Tuhan di tempat ini. Saudara, dengan siapa Anda bergaul, saya bisa tahu masa depanmu seperti apa. Bergaulah dengan orang yang mabuk-mabukan, saya jamin 2-3 bulan kemudian Anda ikut mencicipi apa yang mereka minum. Bergaulah dengan orang yang merokok, di sini ada yang merokok, maka percayalah 2-3 bulan kemudian Anda pasti akan mengikuti mereka apa yang mereka hisap. Tapi bergaulah dengan orang yang punya iman, maka saya jamin juga 2-3 bulan kemudian Anda punya iman yang sama dengan mereka. Dengan siapa Anda bergaul menentukan masa depan. Anda bergaul dengan orang negatif terus, aku mau dagang ini ya, oh gak iso, koncomu pernah bangkrut, oh angel, ganti lagi. Aku
Lho kowe buka warung, lah kanca-kanca yang kotik padahal sudah terminal. Akhirnya kita tidak pernah melakukan apa, ketemu dengan orang negatif terus. Di tempat kami rumusnya cuma satu, dilarang dua. Pertama negatif, kedua goblok. Tidak boleh, harus pinter. Lewat apa? Firman Tuhan. Yang pertama, tidak boleh negatif. Apa negatif? Gak iso, itu tidak ada, kamusnya kita tidak bisa. Bagi Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Belajar untuk saudara percaya pada firman Tuhan. Dunia mengajarkan hemat pangkal raya, tapi firman Tuhan mengajarkan menabur pangkal raya. Mana yang Anda pilih? Dunia menawarkan hal yang negatif yang membuat saudara menjadi ketularan toksik atau racun. Komunitas-komunitas yang toksik melemahkan iman, selalu negatif. Dan komunitas seperti itu tidak menjadi angin yang membawa Anda terbang tinggi, tetapi malah membuat saudara itu menjadi sebuah kapal yang tiba-tiba ada jangkar itu yang membuat kamu tidak kemana-mana. Pilih dengan siapa Anda bergaul. Yesus sudah mengajarkan, kalau kamu ingin anakmu hidup lagi, masa depanmu hidup lagi, pekerjaanmu hidup lagi, apalagi pelayananmu hidup lagi, bisnismu hidup lagi, keuanganmu hidup lagi, utangmu lunas, maka percayalah, yang pertama yang harus Anda pegang adalah Anda harus usir banyak orang yang bikin ribut dalam hidup saudara, yang tidak membawa saudara kemana-mana. Itu adalah orang yang tidak membuat saudara bertumbuh. Saya bisa seperti ini karena apa? Di lingkaran saya memastikan mereka adalah orang-orang yang membuat saya bertumbuh. Saya ditanya, resepnya kita bisa berhasil dalam hidup itu apa? Jawaban saya cuma satu, kurangi banyak teman. Malah tidak bisa bisnis dong kalau kurang. Enggak, kurangi banyak teman yang negatif. Semakin saudara tua, maka kurangilah teman-teman yang tidak perlu dalam hidup saudara. Beberapa waktu lalu saya mendengar ada orang yang bercerai karena perkataan temannya yang selalu curiga. Ternyata temannya itu juga bercerai dengan suaminya. Dia ngomong terus, bojomu hati-hati loh, kerja luar kota dong, kok gendaan metengi wong loh, ini Papua. Dia ngomong terus, yang tadinya percaya jadi tidak percaya sama suaminya. Suaminya juga mikir, kok sekarang curiga terus orang ini. Lama-kelamaan, podo pegati. Jadi siapa yang saudara dengar hari-hari ini? Terakhir, mengapa kita harus dipisahkan dari orang-orang yang toksik? Saudara kalau pernah pelajari, Raja Wali itu hanya punya satu musuh dalam hidupnya, bukan ular. Ular itu makanannya Raja Wali. Raja Wali punya satu musuh, yaitu burung gagak. Siapa burung gagak ini? Burung gagak ini adalah burung yang selalu mengganggu Raja Wali waktu terbang dan cari angsa. Apa yang dilakukan burung gagak? Burung gagak ini akan merecoki Raja Wali dan mematuk-matuk kepala Raja Wali pada waktu Raja Wali terbang, mengganggu konsentrasi, mengganggu fokusnya Raja Wali untuk terbang. Apa yang dilakukan Raja Wali? Apakah Raja Wali memakan burung gagak? Tidak. Apakah Raja Wali mengejar burung gagak? Tidak. Yang dilakukan Raja Wali adalah dia terbang semakin tinggi sampai satu titik, kadar oksigen dari burung gagak ini tipis, maka secara otomatis gagak itu tidak bisa lagi mengganggu Raja Wali. Raja Wali akan terbang meluncur tinggi sekali pada jarak sekian ribu kilometer, ya toh, wah jauh gitu. Gagaknya sudah tidak bisa ngikuti dan dia lepas dari gangguan. Pertanyaannya cuma satu, kamu mendekat ke Tuhan atau tidak? Kalau kamu tidak mendekat pada Tuhan, maka hidupmu akan dipenuhi oleh gangguan-gangguan yang selalu mengganggu iman saudara. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara saudara dapat mujizat? Pertama, miliki iman, percaya pada Tuhan. Dan yang kedua, ketika saudara percaya, maka temukan orang-orang yang tepat dalam hidup. Belajar untuk saudara jadi Raja Wali, bergerak maju mendekat kepada Yesus. Tempat yang maha tinggi itu tempat paling aman.
Di saat dunia digoncangkan, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu dalam kerajaan Allah. Hari ini saya berdoa, saudara di tempat ini tidak puas dengan kondisi saudara begini-begini saja, tetapi saudara bergerak maju bersama dengan Tuhan, belajar percaya sama seperti kepala rumah ibadah ini, dan juga perempuan yang pendarahan 12 tahun yang sudah saudara dengar. Kristenmu bukan Kristen biasa. Kalau engkau seumur hidup tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, rugi. Kristen itu berbicara mengalami Tuhan, bukan memahami siapa Tuhan, bukan mempelajari siapa Tuhan, bukan membaca tentang Tuhan, tidak. Tapi kekristenan berbicara saudara mengalami Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang ada Tuhan taruh dalam hati saya. Kenapa saudara hari ini mengalami ketakutan-ketakutan dalam hidup saudara? Ketakutan adalah satu-satunya ciri orang yang tidak kenal siapa Tuhan. Pada waktu kamu takut kekurangan, berarti kamu tidak kenal bahwa Tuhanmu itu pernah ngasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Kok sih gak percaya kamu dipenuhi kebutuhan? Tuhan yang kamu sembah itu pernah ngasih makan 5.000 pria hanya dari 5 roti 2 ikan. Hari ini di dompetmu cuma 10.000, kok kamu takut besok tidak bisa makan? Itu terlalu banyak bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terlalu banyak. Kenapa kau takut? Kau khawatir masa depan anakmu nanti kerja kok, mantumu kok piye, putumu piye. Sama beritahu kamu nggak kenal siapa Tuhan, karena itu kau takut. Usia itu bukan jaminan saudara kenal Tuhan, tapi kehidupan hari demi hari yang kau lalui bersama Tuhan itu menentukan kau kenal Tuhan atau tidak. Hari ini kenal Tuhan, masalah apapun kau tidak pernah takut. Mari tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu hari ini, dan hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini yang sudah mendengar firman ini. Hamba-Mu berdoa supaya setiap kami diberkati Tuhan. Firman ini tidak cuma berlalu dari telinga kami, tetapi firman ini kami pegang dalam hati kami. Kami percayai setiap firman dan benih yang sudah ditaburkan, dan ini akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah jemaat ini Engkau tuntun untuk berjalan lebih mengenal kepada Tuhan, agar mereka tidak lagi mengalami ketakutan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke, terakhir pengumuman ya Bu Dani. Jadi kita itu ada program untuk gereja-gereja di desa yang punya warung kecil, toko kecil, yang butuh spanduk gratis. Ya toh, spanduk itu loh. Itu nanti kita yang desain. Caranya gampang. Saudara nanti tulis saja nama warungnya apa, nama tokonya apa, menyediakan apa saja, alamatnya mana, dan nomor WA. Nanti data itu silakan dikirimkan lewat Bu Dani aja. Jadi Bu Dani yang mengkoordinir. Nanti Bu Dani kumpulkan, misalnya minggu ini ada 10 warung. Ya sudah, 10 warung nanti datanya sama Bu Dani dikirim ke saya. Nanti kita desainkan gratis, cetakkan gratis, tak kirim ke alamatnya Bu Dani gratis. Nanti biar Bu Dani yang mengirimkan kepada jemaat, itu bantu ekonominya jemaat. Itu yang cuma bisa kita bantu hari-hari. Karena hampir sudah 80 UKM dari berbagai gereja yang kita bantu. Jadi yang koordinir biar enggak siji-siji, itu jadi satu lewat Bu Dani saja. Ya, nanti kalau jemaatnya semua sudah dapat Bu Dani, supaya gereja ini jadi berkat buat tonggo-tonggo, Bu Dani boleh nawari tonggo-tonggo yang punya warung sekitar sini, yaitu sak desa, tawari di data, kirim ke kita minimal 10, nanti kita cetak, kita kirim lagi. Ya, supaya apa? Tonggo-tonggo ngerti, oh gereja ini bermanfaat ya, ada fungsinya gitu loh. Ono gareme jarine asin ya toh. Kan harusnya kan ada fungsinya toh, ada rasanya itu loh. Jadi tonggo-tonggo tuh ngerti, oh wong Kristen ini tibake apik ya. Nah, kita bantunya lewat itu Bu Dani, biar gereja di tempat ini jadi berkat buat tonggo-tonggo dan juga jemaat ya. Jadi mulai sekarang kalau yang mau silakan data, nanti kumpulkan Bu Dani minimal 10.
Maksimal berapa? Sembarang. Loh, enak toh. Jadi warungnya, yang punya warung, toko, konter HP, maupun pasar, silahkan. Masakan bisa, catering bisa, wis pajang ning omah, catering opo gitu ya toh. Supaya tonggo-tonggoan orang kalau lewat kan ngerti toh, oh ini tempat catering bisa pesen, desainnya menarik, padang jinglang. Akhirnya toko saudara laris ya toh, kan aku ora kebagian ya. Sing diberkati malah saudara semua ya. Itu cara kita untuk berbagi berkat saja, karena berkat itu aja dipek dhewe, ora iso sugih. Ya, berkat itu ditabur pasti tukul. Nek gak pernah mbok tabur entek. Ya, itu aja Bu Dani. Terima kasih ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri.